Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah head unit ya, RAM 2 GB, ROM 32 GB, brand Nero NR 69919 Nero Gobin ya. Nah, ini di dusnya sudah support Apple CarPlay dan Android Auto dan lain-lain sebagainya. Nah, head unitnya sudah terpasang di sini. Nanti kita review. Oke, yang pertama kita lihat dulu bagaimana bootingnya ketika kontak mobil ke posisi ACC. Ya, itu dalam hitungan berapa detik dia langsung masuk ke home screen. Ya, jadi termasuk bagus lah. Ya, RAM-nya mungkin real. Nah, ya, untuk mengetahui apakah benar RAM-nya real, ya, di head unit ini akan sudah saya install aplikasi untuk melihat device-nya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di about device dari head unit yang terpasang di head unit ini berapa. Oke, di car setting saya masuk ke sistem info. Nah, ini versinya ya, atau MCU-nya adalah 8227 underscore AHD underscore dan lain-lain sebagainya. Tapi yang saya lihat adalah Android OS-nya adalah 12.0 ya. Kemudian DDR-nya 2 GB, flash-nya 32 GB. Berarti yang tertulis di device ini RAM-nya 2 GB, ROM-nya 32 GB, dan Android-nya 12.0. Apa benar? Mari kita lihat dengan aplikasi DevCheck. Oke ya, saya sudah install DevCheck ini kemarin. Nah itu ya, DevCheck kita buka. Ya, nah, oke, itu dashboardnya. Kita lihat langsung ke hardware dulu lah, ke hardware dulu. Nah, saya kaget ini ya, saya kaget karena chipsetnya menggunakan Qualcomm Snapdragon S4 Plus ya, walaupun versi lama. Tapi ini jelas ya, jarang sekali head unit menggunakan chipset Qualcomm ya. Nah ini, jadi quad core masih memang ya. Nah ini kemudian kita lihat, saya nggak ngerti di bawahnya, kita lihat sistemnya. Ya, nah ini sistemnya benar. Nah, kemudian operating sistemnya memang tertulis ini. Ya, ini Android 12.0S ya. Oke. Kemudian kita lihat DRM-nya atau RAM-nya ya, di mana ya kita lihat RAM. Mungkin di hardware ya. Android 12. Ya, kita di dashboard mungkin ya. Ya. Nah, ini memang tertulis ya. Jadi malah RAM-nya itu ya 2,15 GB total ya ini ya, dan sudah terpakai 1,96. Nah, itu seperti itu. Ya, itu RAM-nya. Jadi lebih dari 2 GB ya. Nah, kemudian storage-nya ini ya. Nah, itu ya. Itu yang sudah terpakai. Jumlah totalnya adalah 32 GB. Jadi head unit ini saya cek pakai DevCheck, memang posisinya benar ya. Artinya sistemnya dia menggunakan Android 12.0 ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kinerjanya. Ya, secara sentuhan ini Android ini memang enak ya. Nah, itu ya. Jadi aplikasi yang ditanamkan juga sesuai dengan apa yang ada di DOS ya. Ini ada Xcar ya. Xcar ini bukan Xcar, mohon maaf ya. Oh ya, Xcar. Ini adalah aplikasi Android Apple CarPlay dan Android iOS ya. Di sini ada di Xcar. CarPlay juga ada kan gitu ya. Nah, saya tidak akan melakukannya ya. Saya akan cek bagaimana kinerjanya buka aplikasi YouTube dan Map ya. Oke, jadi ada memang seperti yang tertulisnya. Ada CarPlay, ada Android Auto, dan ada iOS, dan ada Android Link ya. Oke, ya sekarang kita lihat YouTube-nya dulu. Kita aktifkan hotspot dari HP. Oke, kita aktifkan WiFi di head unitnya ya. Hotspot HP saya sudah saya hidupkan ya, dan dia akan mencari di sekitar ini hotspot yang terhubung. Nah, itu ada ini Moh Channel ya. Itu hotspot dari HP saya, dan di sini ada tandanya, itu berarti sudah terhubung. Mari kita lihat bagaimana YouTube-nya. Nah, ini udah masuk YouTube ya. Saya mute saja. Nah, itu YouTube-nya cepat sekali ya. Jadi memang nggak bohong ya.
Oke, sekarang kita lihat misalnya lagunya Glenn Fredly. Nah, ini sudah jalan ya, sudah jalan. Karena saya mute, jadi nggak kedengaran suaranya ya. Ya, kita coba lihat video ya. Ya, saya bunyikan. Nah, ini kita bisa lihat lagi misalnya ini ya. Ini film atau apa ya, saya nggak ngerti. Nah, kalian harus check out sekarang juga karena oke. lipstick, Nah, bedak, dan parfum ini ya jadi prinsipnya untuk YouTube ini urut banget ya. Oke, yang berikutnya coba kita lihat mappingnya ya. Ya, ini saya live. Nah, itu langsung masuk map. Nah, langsung ada peta kan gitu ya. Kemudian kita misalnya cari tempat. Bisa Google Voice juga, tapi ya saya kurang inilah kan gitu ya. Jadi saya misalnya mau ke Stadion Bima. Oke, ini aja ya. Bandung Lautan Api saja. Nah, oke, nah itu tampilannya ya. Terserahlah dinilai apakah cepat ataukah lola ya. Yang penting kalau menurut saya ini udah cukup bagus ya. Nah, itu mappingnya. Kan itu ya. Nah, kemudian kalau kita klik start, berarti kan mulai. Nah, oke, itu mappingnya ya. Jadi menurut saya ini termasuk cepat ya mappingnya. Jadi untuk dua aplikasi itu lumayan cepat. Nanti untuk aplikasi lain misalnya Apple CarPlay dan Android Auto nanti akan saya buat di video yang terpisah. Oke, itu saja sementara review dari head unit Karman ya, yang harganya cuma 700.000 tetapi menggunakan chipset Snapdragon ya. Ini chipsetnya. Kita lihat di sini kan tadi udah jelas ya. Jadi Androidnya versi 12.0 dan chipsetnya Snapdragon. Nah, itu Androidnya 12.0 ya. Dan chipsetnya adalah Qualcomm Snapdragon. Saya nggak ngerti, tapi saya baru ketemu Android yang chipsetnya pakai chipset ini ya. Chipset yang banyak dipakai di HP atau Android brand lain misalnya Nakamichi, kemudian Mirai dan Orca yang harganya wah ya di atas 3 juta. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan jadi masukan bagi yang mau ganti head unit Android gara-gara YouTube-nya bermasalah atau Android-nya masih terlalu rendah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.